Oke sahabat Inspektur Muda Indonesia dimanapun berada, pada kali ini saya ingin mencoba untuk mengomentari berita yang sedang viral, di mana ada artis ya karena terkenal, pemain sepak bola Arhan dan Aziza yang sedang diuji rumah tangganya, di mana katanya beredar bahwa Aziza ini didapati selingkuh dengan seorang laki-laki. Saya nggak tahu ya karena nggak mengikuti. Intinya gini, kalau netizen pasti menghujat ya, netizen pasti menghujat tindakan yang dilakukan oleh Aziza ini. Pasti ya netizen bebas ya, netizen bebas bersuara, pasti menghujat lah. Tapi yang ini saya sampaikan kepada netizen, berbijaklah ya, jangan menjadi orang yang mengadili, jangan menjadi orang yang merasa paling bersih, merasa paling suci dengan menghujat istri dari Arhan. Karena gini, kalau saya mengomentarinya, saya mendoakan aja semoga ini menjadi pit stop untuk keluarganya mereka biar kedepannya lebih baik. Kalau saya berharap semoga Arhan ini lapang dada dan menanyakan kembali kepada si Aziza apakah dia masih sayang kepada Arhan, apakah dia masih cinta kepada Arhan. Kalau misalkan dia mengatakan dia masih sayang kepada Arhan dan menangis bertobat, tidak mau melakukan itu lagi, merasa khilaf dan benar-benar serius ingin bertobat, saya rasa itu hal yang baik untuk dirujuk. Artinya jangan sampai bercerai. Kalau misalkan si Aziza ini merasa bersalah, minta maaf yang tulus, menangis, dan minta kesempatan kedua untuk menjalin kehidupan di rumah tangganya yang lebih baik ke depannya. Itu sih komentar saya. Karena kalau saya berpendapat, semoga saya berikan keistiqomahan ya, menikah cukup satu kali. Menikah cukup satu kali kecuali dipisahkan oleh maut. Tapi saya tahu betul Arhan pasti sakit ya. Jangankan menikah, pacaran aja diselingkuhin, sakitnya luar biasa, menangis juga. Bukan cengeng, tapi ya nggak bisa ditahan lagi. Pasti sakit ya. Nggak mungkin langsung ikhlas menerima lagi, nggak mungkin. Butuh istilahnya? Butuh perjuangan juga untuk menerima yang kedua kalinya. Tapi itu butuh waktu juga. Mungkin untuk saat ini mereka saling menyendiri, tapi kalau saya berpendapat alangkah baiknya ini jadikan sebuah pit stop. Kalau misalkan di arena balapan itu ada tempat untuk mobil itu pit stop, evaluasi apa yang salah dari kedua belah pihak. Dan pasti yang salah di sini yang perempuan ya, karena sudah diketahui selingkuh. Cuma kalau misalkan si perempuan ini minta maaf, minta kesempatan untuk kedua untuk lebih baik lagi, nggak ada salahnya rumah tangganya dipertahankan. Dengan kondisi seperti ini, si Arhan itu mungkin sebelum-sebelumnya posisinya ada di bawah perempuan dari segi finansial, dari segi apapun. Nah, dengan cara seperti ini, Allah akan mengangkat si Arhan ini ada di atas sekarang karena kesalahan si perempuan tadi. Sehingga sekarang Arhan bisa menyetir. Nah, Arhan bisa mengatakan, oke, kalau kamu memang mau mempertahankan rumah tangga kita, kalau misalkan kamu serius mau bertobat, serius ini sebagai yang terakhir dalam kehidupan kamu, ayo kita rajut kembali rumah tangga kita. Tapi ingat, sekali kamu ketahuan lagi, maka tidak ada maaf dari saya. Itu posisinya sudah di atas. Jadi itu sih komentar saya. Jangan sampai si Arhan melakukan tindakan yang hanya menyenangkan netizen. Dihujat misalkan balikan, ya nggak apa-apa, yang penting keluarganya baik-baik saja. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menyenangkan tetangga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mengiyakan apa yang dikatakan netizen. Contohnya yang pernah terjadi, Lesti Kejora sama Bilar.
Kalau netizen itu menghujat ya, Lesti dihujat karena balikan lagi dengan Bilar. Cinta apa yang membuat kamu sebegitu butanya? Tuh kata netizen, sehingga kamu mau balikan dengan Bilar yang sudah jelas-jelas melakukan KDRT dan lain sebagainya. Tapi si Lesti ini dewasa. Pertama dia mikir anak, kedua itu dijadikan pit stop. Sehingga diberikan kesempatan kepada Bilar kalau misalkan ini kesempatan terakhir. Sehingga sekarang posisinya udah imbang seperti itu. Dan sebenarnya kita memaafkan itu bukan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Tapi memaafkan itu untuk berdamai dengan diri kita supaya kita bisa menerima kembali atas kesalahan orang itu. Tapi bukan berarti memberikan kesempatan untuk orang itu melakukan dosa kedua kalinya, tidak. Nah, jadi kalau saran saya bagi netizen, nggak usah saling hujat, nggak usah menghujat seakan-akan kita orang yang paling baik, orang yang paling suci. Tapi kita doakan aja semoga keluarga mereka baik-baik saja dan ini jadikan momen untuk pit stop biar kedepannya lebih baik. Karena belum tentu ya, tidak menutup kemungkinan ketika kita berada di posisi di mana saat ini mereka berada, kita jauh lebih baik dari mereka, belum tentu. Makanya kalau saya disuruh mengomentari orang-orang yang misalkan sudah kelihatan melanggar dan sebagainya, saya tidak mengomentari negatif. Kenapa? Karena ketika saya misalkan berada dalam kondisi itu, belum tentu saya lebih baik daripada mereka. Jangan-jangan saya lebih sadis daripada mereka. Makanya komentar saya, semoga keluarga mereka baik-baik saja dan ini jadikan pit stop sekiranya rumah tangganya bisa dipertahankan. Dan kuncinya ada di Aziza. Kalau Aziza minta maaf, tulus, menangis, mencium kakinya, berjanji tidak mengulangi lagi, ayo rangkul rumah tangga ini. Nah, si Arhan insya Allah pasti akan terbuka juga, akan luluh juga, dan posisinya si Arhan akan berada di atas. Itu mungkin cara Allah untuk mengangkat derajatnya, supaya selama ini mungkin dibanding-bandingkan si Arhan gak punya apa-apa, terus dari keluarga ini, tapi dengan kondisi ini si Arhan akan berada di atas. Kenapa? Karena sudah di dalam tanda petik ya, martabatnya sudah dikebawahin tuh, dihancurin tuh, tapi sama Arhan masih diangkat. Mungkin itu saja dari saya. Kepada netizen, berbijaklah dalam berkomentar, jangan menghujat, tapi kita doakan yang terbaik untuk mereka. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.